Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Diljannah dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 1A UIN Suskaryo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Kimia Dasar. Di video ini saya akan melaksanakan dua praktikum, yang pertama mengenai koloid pelindung dan praktikum kedua mengenai larutan penyangga. Praktikum yang pertama mengenai koloid pelindung. Dasar teori. Koloid pelindung adalah koloid yang melindungi koloid lain supaya tidak mengalami koagulasi. Koloid pelindung membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang lain sehingga melindungi muatan koloid tersebut. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan ada susu, sabun, minyak, kecap, dan air secukupnya. Kita juga membutuhkan 3 buah gelas sebagai sampel dan sendok untuk mengaduk. Langkah yang pertama, tuangkan air ke dalam 3 buah gelas sampel. Langkah kedua, tuangkan minyak ke dalam 3 gelas sampel. Langkah ketiga, tuangkan kecap pada sampel yang pertama. Lalu diaduk. Langkah keempat, tuangkan susu pada sampel yang kedua. Lalu diaduk. Langkah yang kelima, tuangkan sabun pada sampel yang ketiga. Lalu diaduk. Coba kita amati ketiga sampel berikut. Mengapa pada sampel 1 dan 2 air dan minyak tidak dapat menyatu, sedangkan pada sampel ketiga air dan minyak dapat bersatu? Hasil dari percobaan yang telah kita lakukan tadi ialah kecap dan susu bukan koloid pelindung karena air dan minyak masih belum bisa menyatu. Sedangkan sabun adalah koloid pelindung karena saat air dan minyak dicampur dengan sabun, air dan minyak tersebut dapat menyatu. Penjelasan secara ilmiah mengenai percobaan yang telah kita lakukan tadi ialah koloid dengan medium dispersi cair dibedakan menjadi koloid liofil, suka cairan, dan koloid liofob, benci cairan. Jika medium dispersi air, maka dibedakan menjadi koloid hidrofil, suka air, dan koloid hidrofob, benci air. Sabun termasuk dalam koloid hidrofil, namun saat dimasukkan dalam air, sabun termasuk koloid asosiasi. Koloid asosiasi adalah koloid yang terbentuk ketika dilarutkan dalam air. Koloid asosiasi tersusun atas partikel yang terdiri dari yang pertama ada gugus kepala yang bersifat hidrofil dan polar. Yang kedua, gugus ekor yang bersifat hidrofob dan non-polar. Ketika dilarutkan dalam air, ekor asam stearat yang bersifat hidrofob saling berkumpul ke dalam air dan kepala asam stearat yang bersifat hidrofil menghadap ke air. Koloid asosiasi pada sabun di air membuatnya menjadi pengemulsi minyak dalam air. Gugus hidrofob akan menarik partikel minyak lalu mendispersikannya ke air. Praktikum kedua yang akan kita lakukan yaitu mengenai larutan penyangga. Tujuan dari praktikum larutan penyangga ini untuk mengetahui sifat larutan penyangga dan bukan penyangga. Larutan penyangga adalah jenis larutan yang dapat mempertahankan pH larutan ketika penambahan sedikit asam, basa, maupun pengenceran. Prinsip larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan garam yang anionnya senama dengan asam lemah. Jadi, larutan penyangga ini berfungsi untuk menjaga nilai pH ketika asam atau basa ditambahkan ke dalam sistem. Berdasarkan komposisi zat penyusunnya, terdapat 2 sistem larutan penyangga, yaitu sistem penyangga asam lemah dengan basa konjugasinya dan sistem penyangga basa lemah dengan asam konjugasinya. Konsentrasi H+ dalam larutan penyangga asam lemah dan basa konjugasinya dapat dirumuskan dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol basa konjugasinya. Sedangkan konsentrasi OH- dalam larutan penyangga basa lemah dan asam konjugasinya dapat dirumuskan dengan rumus konsentrasi OH- sama dengan
Kb dikali mol basa dibagi mol asam konjugasinya. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada 4 buah gelas sebagai wadah larutan, deterjen, ekstrak buah naga, air, larutan garam, cuka, dan 2 buah sendok. Langkah pertama, masukkan deterjen atau sabun pencuci pakaian sebanyak 1 sendok makan ke dalam 2 buah wadah. Langkah kedua, tuangkan cuka ke dalam wadah yang telah disediakan. Langkah yang ketiga, tuangkan air sebanyak 50 ml ke dalam wadah yang berisi deterjen atau sabun. Lalu aduk deterjen yang telah dituangkan oleh air tadi. Langkah keempat, tuangkan ekstrak buah naga ke dalam gelas yang berisi sabun dan cuka. Langkah yang kelima, tuang larutan garam ke dalam 2 wadah yang berisi sabun dan cuka. Kemudian amati hasilnya. Dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, dapat kesimpulan, setelah air sabun ditambahkan dengan ekstrak buah naga, maka warnanya akan berubah menjadi ungu tua. Sedangkan air sabun setelah ditambahkan dengan larutan garam, maka tidak menghasilkan perubahan warna. Untuk air cuka setelah ditambahkan dengan ekstrak buah naga, maka warnanya akan berubah menjadi ungu, sedangkan cuka setelah ditambahkan dengan larutan garam, maka tidak mengalami perubahan warna. Baiklah, itu dia 2 percobaan atau 2 praktikum yang telah saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum kimia dasar. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan yang telah saya lakukan di dalam praktikum, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.